Hari ini kita akan bahas tentang nahi. Tapi sebelum nahi, kita coba ulang kembali tentang beberapa kaidah yang kita bahas sebelumnya tentang sigot amar. Kita ulangi lagi kaidah sigot amar. Ada berapa yang kemarin yang sudah dicatat? Berapa? 8. Oke, 1. Oke, artinya apa itu? Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Terus ya, perintah apa? Maknanya? Perintah sunnah. Terus 3. Lilibahah. Artinya kebolehan. 4. Layak. Oke, artinya tidak menuntut untuk diulang. Terus 5. Artinya apa? Oke, terus terakhir? Selanjutnya apa? Apa itu? Artinya? Perintah ya, wasilah. Perintah terhadap sesuatu pada hakikatnya juga perintah terhadap wasilahnya, perantaranya. Terus apa lagi? Apa itu? Apabila perintah itu sudah dikerjakan, maka pada hakikatnya dia sudah gugur kewajibannya. Oke. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhi yahrujul ma'mur an uhdatil umri. Oke, kita masuk ke bab 3. Pokoknya itu kaidah kita harus hafal. Dan juga dalilnya ya. Usahakan dalilnya hafal. Misalkan kalau al-aslu fil amri lil wujub, contoh dalilnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah misalkan gitu. Di situ perintah menunjukkan wajib. Kalau menunjukkan apa? Ibahah atau nadab. Contohnya apa? Ada nggak di sini? Ada contohnya? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Terus yang sunat, yang al asli fil amri, yang sunat apa contohnya? Misalkan wa idza halaltum fastaudu, atau kulu min thayyibat. Kan itu ya. Kalau layak tadi tikrar, kalau itu yang yaqtadi tikrar. Tapi itu yaqtadi tikrar, dalil yang mencoba. Kan ada kaidah, selalu kaidah itu selalu berlawanan. Ketika ada kaidah yang muncul, misalkan al aslu fil amri lil wujub, itu ada yang mengkantar enggak wujub, bisa jadi lil ibahah atau nadab. Sama tadi yang la yaqtadi tikrar, ada juga yang bilang yaqtadi tikrar. Contohnya salat 5 waktu, aqimus shalah
liduluki syamsi. Kalau yang yaqtadil faur atau la yaqtadil faur, contohnya adalah haji, ya. Yaqtadil faur itu kan wa lillahi 'alan nasi hajjul baita in istata'a ilaihi sabila. Haji itu la yaqtadil faur. Kenapa? Ada dalilun ala khilafi. Apa itu? In istata'a ilaihi sabila. Kalau al aslu al amru bi syai' amrun bi wasilihi, contohnya apa? Wudu nutup aurat dan seterusnya. Oke. Saya baca yang bab nahi, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafani iyakum ulumahu wa nas'alum barakati ulumihi. Babun nahi, bab larangan. Jadi nahi itu larangan. Kalau kemudian amr, perintah. Ta'rifuhu istid'a'u tarki. Ta'rifuhu istid'a' tarki qad wujiba. Ta'rifuhu pengertiannya istid'a itu kepake alnya. Ta'rifuhu adapun pengertian dari an-nahi itu khobar, ya, kasih tanda kho, itu istid'a'u tarki, meminta untuk meninggalkan, qad wujiba yang kadang-kadang diwajibkan. Karena ada qad itu menjadi, ketika qad mendahului fi'il madhi, maka terjemahnya apa? Kadang-kadang. Qad wujiba yang kadang-kadang diwajibkan. Bil qauli dengan perkataan, miman dari orang, karena yang ada, duna man bukan orang, tuliba yang diminta. Tolaba tuliba, duna man tolaba nih, tolaba bukan orang yang meminta. Wal ma'dan dan maknanya, makna ta'rifun nahi, pengertian nahi, huwa itu tolabut tarki bil qauli, tolabut tarki bil qauli, meminta, tolabut tarki meminta meninggalkan, bil qauli dengan ucapan, mimman dari orang, huwa yaitu man dunatolibi bukan yang meminta, ala sabil wujub atas dasar kewajiban, atas dasar wajib atau kewajiban. Kalau dalam definisi lain, misalkan yang lebih mudah, itu an-nahi sering diterjemahkan dengan tolabut tarki minal a'la ilal adna. Kalau kemudian al-amr apa? Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Nah, gini kebalikannya. An-nahi adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna, permintaan untuk meninggalkan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Itu an-nahi, larangan, namanya juga larangan. Nah, ini kalau bahasanya dipanjangkan gini, tolabutar kibil qaul, meminta untuk meninggalkan dengan perkataan mimman huwa duna tolib, dari orang yang meminta.
ala sabil wujub atas dasar kewajiban. Faqauluhu maka adapun perkataan muallif dari syair miman, dari kata miman ini adalah man di sini adalah man bayaniyah. Bayanun itu bayanun penjelas lifa'ilit tarki bagi orang yang mengerjakan, bagi orang yang mengerjakan untuk meninggalkan. Kenapa nggak langsung litariki aja ya? Litarik kan orang yang meninggalkan. Lifa'ilit tarki bagi orang yang mengerjakan untuk meninggalkan. La fa'ilil istidai, bukan orang yang mengerjakan, bukan orang yang meminta. Kama maros sebagaimana perkara amaro yang telah lewat. Fi tasrifil amri, di dalam mengeluarkan perintah. Wa ta'rifani, dan penjelasan, dan dua penjelasan ini alladzina, yang ya dua ta'rif, dzakarohuma. Ingat fiil ketika nyambung dhamir mutasil lalu ada fa'il, cara menerjemahkannya gimana? Jadi dzakarohuma disebut oleh siapa? An-nadhimu. Dzakaroha an-nadhimu, yang membuat nadhom. Tabaan itu hal, ya. Nah, tabaan itu bukan hal, li ajlih, maf'ul li ajlih. Tabaan karena mengikuti. Jadi contoh ciri-ciri kita harus bisa menempatkan nanti. Ini kalau dzakarohuma an-nadhim, dzakarohuma an-nadhim, dzakaro nyebut huma pada dua istilah siapa? An-nadhim orang Allah, tabaan. Tabaan. Jadi cara mengetahui posisi apakah ini maf'ul? Kan maf'ul itu kan macam mansubatul asma. Pernah dengar? Mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Ingat satu apa? Maf'ul bi, mansubatul asma. Sehat ya. Mansubatul asma, maf'ul bi, ada maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu maf'ul yang kemudian kita memberikan makna itu dengan tulisan karena. Dia maf'ul diharokati fathah, tapi kita menerjemahkannya karena. Bisa gini, dzakarohuma an-nadhim disebut oleh nadhim tabaan karena mengikuti. Nah, kalau hal ada yang ketiga hal. Kalau hal itu keterangan. Misalkan jalasa imam na'iman. Siapa? Imah duduk na'iman dalam kondisi. Itu namanya hal. Ini hal.
Serius banget. Itu namanya hal. Itu namanya hal ya. Jadi dia menjelaskan maf'ul hal tapi menjelaskan. Itu namanya hal. Maka kemudian mutlak bagi kita ketika belajar ilmu nahwu juga tahu terjemahannya. Karena menerjemahkan kan tergantung olah rasa. Hal itu namanya kalau lihat karena, kalau hal itu menjelaskan. Karena misalnya atau misalkan apa namanya? Ta'allama qalabah atau ta'allama qalib kaslanan. Maka apa namanya? Pelajar itu belajar tapi kaslanan, dalam keadaan malas. Nah, itu namanya hal, menjelaskan. Ada lagi yang keempat, takhir. Jadi maf'ul atau maf'ul mutlak. Ada maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Ya misalnya ini. Jalasa imah julusan. Jadi imah itu duduk, betul-betul duduk. Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi dia hanya menegaskan. Maka kemudian fiilnya sering diulang. Jalasat imah misalnya julusan. Jalasat aliyah julusan. Itu namanya maf'ul mutlak. Maka sifatnya takkid di sini. Itu namanya mansubul asma. Nah, sama ini ya. Dzakarahum an-nazim, tabaan itu karena mengikuti. Maka tabaan di sini adalah maf'ul li ajli. Tabaan karena mengikuti, lil asli pada apa namanya? Dasarnya, pada asalnya. Huma, yang kedua itu alal masyhur, dalam pengertian yang populer. Wa tahqiqu, dan tegasnya, annahu, bahwasanya wa tahqiqu, dan tegasnya, annahu, bahwasanya ta'rif, pengertian, la yustaratu, tidak dipersyaratkan, fil amri, di dalam amr, wan nahyi, dan nahi, al uluwu, keagungan, ai sudurihima, sumber keduanya, amar dan nahi. Humani kembali ke amar nahi, minal ali ilal adna, dari minal ali, dari yang lebih tinggi, ilal adna, pada yang lebih rendah. Wal isti'la'i, dan juga bukan isti'la. Isti'la itu berarti dari rendah ke tinggi. Ai sudurihima, artinya sumber keduanya itu, mimman, dari orang, yadharu, yang jelas atau nampak, at-ta'adzumu, yadharu, tampak siapa man, at-ta'adzuma, apa namanya ta'adzuma itu pengagungan, alal matlubi, penghormatan, alal matlubi minhu, atas perbuatan yang diminta untuk dikerjakannya, diminta, perbuatan yang diminta. Bidalilin, berdasarkan dalil, qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, hika ya
Bedain kok hikayat tu an Fir'aun, cerita tentang Fir'aun, hitoban. Hitoban ini berarti kira-kira penjelas keadaan. Hitoban ketika berbicara, atau kira-kira ini hal ya, dalam keadaan berbicara liqaumihi kepada kaumnya. Madza ta'murun, apa yang kalian perintahkan. Madza ta'murun. Oke, bait yang kedua. Wa amruna, dan perintah kita, perintah kami, bisyai'i, dengan sesuatu, nahyun, itu nahyun adalah larangan, maniun, lagi apa, kata yang memiliki kesamaan dengan larangan itu apa? Nahyun larangan, maniun juga larangan, biar nerjemahnya indah. Nahyun larangan, maniun lagi apa? Kayak sebotah aja, larangan tantangan, larangan cegahan ya, larangan lagi cegahan, nggak pantas. Maniun kan yang memang bisa yang melarang atau yang mencegah. Nahyun, maniun, larangan, maniun lagi, ya larangan juga. Nahyun, maniun, ya lagi apa tadi? Cegahan. Cegahan, ada nggak cegahan? Larangan dan cegahan. Nggak boleh cegahan ya. An-ziddihi, dari lawannya amr. Wal aksu, dan kebalikannya. Aidon, ini hal ya, aidon itu hal. Aidon juga. Waqi'in, nyata. Wa amruna bisyai'in nahyun mani'in, nahyun mani'un, nahyun mani'un anditi wal aksi aidon waqi'un. Oke ya. Ala fihi. Jadi al aslu fin nahyi litahrim. Pada hakikatnya perintah yang terdapat di dalam, kalau kita mau merujuk ke teks kitab suci, Quran atau hadis, pada hakikatnya perintah itu adalah menunjukkan, pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Kan gitu? Pada dasarnya dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Maka di dalam, kalau misalkan kita lihat contohnya di Quran, misalkan ya, wala tufsidu fil ardi. Contohnya ini. Contohnya wala tufsidu fil ardi. Wala tufsidu fil ardi. Itu kan larangan. Janganlah, kalau udah janganlah kalian, wala tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di atas bumi. Maka kira-kira berbuat kerusakan di muka bumi itu hukumnya karena gitu ya. Karena apa? Perintah Allah, larangan Allah
itu menunjukkan keharaman. Wala tufsidu fil ardh. Maka perintah larangan Allah yang lainnya apa lagi? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kan berarti memakan harta antara kalian dengan cara yang batil itu contohnya apa? Nyuri, teman punya jajan diambil lalu dimakan, itu kan wadudlu namanya memakan dengan cara batil, haram kan gitu. Allah melarang kan gitu. Jadi semua yang kata-kata firman Allah yang menunjukkan jangan pada hakikatnya menunjukkan keharaman. Kira gitu. Jadi al-aslu fin nahi lit tahrim illa ma dalla dalilun ala khilafi, kecuali jika ada sebuah dalil yang menunjukkan makna yang berbeda. Baru kemudian nanti ketika ada dalil yang menunjukkan makna yang berbeda, maka kemudian larangan itu bisa jadi tidak menunjukkan keharaman. Tapi intinya kalau namanya larangan selalu menunjukkan haram. Nanti coba Anda baca, dilihat misalkan ya, mau ngetes, cari di Quran ketika sudah ada kata wala dan janganlah kalian begini begitu, itu artinya jangan, berarti menunjukkan keharaman. Misalkan di ayat yang sering dipakai larangan memilih pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara auliya misalkan. Janganlah kamu ambil dari orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Cuma nanti masalah tafsir aulia itu apa? Ada yang di situ namanya teman, ada yang bilang itu pemimpin, kan begitu ya. Tergantung dari tafsirnya. Kita lihat tafsirnya. Maka ketika ada kata la tattakhidul yahud wan nasor, itu larangan untuk mengambil teman atau pemimpin atau apalah nanti terjemahnya dari Yahudi dan Nasrani. Itu misalkan itu ada namanya wala tangkihul mu'minun musyrikat misalkan. Janganlah kalian wala tangkihul musyrikat. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Itu yang kemudian sering dianggap sebagai dalil tentang larangan untuk menikahi orang musyrik. Nanti tafsiran musyrik itu siapa? Nanti Anda akan bahas, kita akan bahas tentang musyrik itu siapa? Ada ada khos. Apakah musyrik secara keseluruhan atau ada yang dikecualian? Nanti ada dan khos. Siapa musyrik itu? Tapi pada hakikatnya dalam firman itu ada wala tangkihu atau wala tungkihu, itu larangan untuk menikahi orang musyrik. Ada lagi yang lain yang banyak wala-wala, ya alladzina amanu la ta'kulur riba, jangan kalian makan, itu yang kemudian dilarangan. Riba haram karena apa? Dalilnya itu la ta'kulu, larangan. Siapa kaidahnya? Al aslu fin nahyi lit tahrim. Ada lagi yang tadi apa? Iyakum ba'dun fa inna ba'dun itsmun wa la tajassasu wa la tabaghadhu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Kan itu kan? Itu ya wala. Itu berarti tajassus itu haram. Wala tajassus, tahu tajassus?
Tajassus itu saling memata-matai, kepo, tajassus, kepo kan? Saling memata-matai karena pengen tahu, tajassus, kepo. Wala tajassasu wala tabaghudhu. Jangan kalian saling benggengkeng, apa benggengkeng? Bughdun, bermusuhan, marah. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan jangan kalian berghibah antara satu dengan yang lain. Jadi ghibah itu menjadi perintah, apa? Menjadi menunjukkan karena itu dilarang, maka itu menjadi haram. Itu kaidahnya apa? Al aslu fin nahi lit tahrim illa ma dalilun ala lafi. Oke, jadi ini dari bait pertama. Jadi istita'u tarkun qad wujiba bil qawli mimman kana duna man talaba. Nah, sekarang yang bait yang kedua, wa amruna bi syai'i nahyun mani'un. Perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan yang pasti. Mungkin begitu ya, dibuat nahyun mani'un, larangan yang pasti, larangan yang tegas. Larangan lagi cegahan, itu kan agak enggak ini ya. Pokoknya nahyun mani'un, larangan yang pasti, yang tegas, an dziddihi, dari lawannya. Wal aksu, dan kebalikannya, aidzon waqi'un yang real. Nah, ini bisa baca satu paragraf dulu ya. Ya, wal makna, adapun makna min hadza, dari kaidah dari bait ini, annal amro, bahwasanya perintah itu, an nafsa, apa amron nafsa, perintah itu, perintah apa? Oh, ini an-nafsa, perintah, makna perintah sejati apa? Ini sebenarnya pengulangannya, anal amru an-nafsa ya, makna perintah itu bisyai'i dengan sesuatu, atau perintah atas sesuatu, al muayyani, yang tertentu, itu nahyun, adalah larangan, mani'un, yang tegas, yang jelas, an dziddihi, dari lawannya, alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Bimakna, artinya bimakna an ta'allaqo, ya ta'allaqo, bimakna an ta'allaqo, ya, hendaknya atau bahwasanya bergantung apa, atau terkait ya, terikat apa, al amru, perintah, bisyai'i, dengan sesuatu, huwa hiya, perintah itu, ainun, esensi, ainun, esensi, ta'allaqahu, yang terkait bil kafi, dengan pencegahan, an dziddihi, dari lawannya, wahidan
bil kafi anditi wahidan. Satu, ini hal ya. Kalau letternya dalam keadaan satu, tapi wahidan itu ya dalam keadaan satu aja apa? Wahidan. Karena al-ziddu adalah kebalikannya itu kadziddus sukuni, seperti lawannya diam, alladzi hiya ziddus sukun, lawan diam, huwa yaitu at-taharruku, gerak ya. Satu gerak, at-taharruku satu gerak, au aktar atau lebih. Kadziddil qiyami, seperti lawan berdiri, alladzi hiya ziddul qiyam, huwa yaitu itu al-qu'udu, duduk, wal itka'u, apa itka'u itu ya selain berdiri ya itka, coba cari di kamus itka apa? Wal itka'u dan fatlub, maka pintalah lahu bagi apa namanya, fatlub maka carilah lahu bagi ziddul qiyam ta'allaqa wahidin, keterikatan dengan salah satu bi amroini, dari dua perintah. Huma amroin, huma itu amroin, itu fi'lu syai'i, mengerjakan sesuatu, wal kaffu, dan mencegah an dziddihi, dari lawannya. Fa bi i'tibaril awwali, maka dengan iktibar yang pertama, iktibar itu ungkapan, contoh. Huwa yaitu iktibar awal itu al-amru, perintah, wa bi'iktibaris tsani, dan iktibar yang kedua huwa an-nahyu, larangan. Jadi dari bait yang kedua ini, maka kemudian ada kaidah begini. An-nahyu anisyai' amrun bidziddihi. An-nahyu anisyai', an-nahyu bisa an-syai'in amrun bidziddihi. An-nahyu an-syai'in atau anisyai' bisa amrun bidziddihi. Jadi an-nahyu anisyai' amrun bidziddihi. Bisa an-nahyu an syai'in amrun bidziddihi. Ini kalau ini anisyai', biar sama dengan di kitab. An-nahyu anisyai', apa artinya? Larangan terhadap sesuatu, pada hakikatnya adalah perintah terhadap kebalikannya. Contoh misalkan di Quran itu ada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Berarti perintahnya kebalikannya apa? Makanlah dari makanan yang diperoleh dengan cara yang baik, kan begitu. Jadi kalau misalkan ada perintah, ada larangan, maka pada hakikatnya adalah juga perintah terhadap kebalikannya. An-nahyu
anisyai'i amrun bididdihi. Tuh, jadi 2 bait kaidahnya dapat 2 ya. An-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Jadi banyak nanti Anda akan menemukan firman-firman Allah. Pokoknya kalau misalkan la ta'kulu riba, janganlah kalian makan riba. Berarti perintahnya apa? Makanlah yang bukan dari riba, kan begitu. Itu kaidah an-nahyu an syai' amrun bididdihi. Paham di situ ya? 2 kaidah. Yang pertama, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Yang kedua, an-nahyu an syai' amrun bididdihi. Jadi inilah yang dijadikan dasar bagi kita dalam menggali firman Allah melalui kaidah ini. Ini ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Dengan ilmu ini nanti kita akan punya alat untuk memahami bagaimana proses penggalian istinbat hukum dari doktrin-doktrin kitab suci itu.